Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, Vito CH. Pemirsa, hari ini kita akan bahas lagi alat saya yang kemarin saya buat dan saya upload, yaitu alat deteksi atau peringatan gempa. Alat ini bisa diaplikasikan di ruangan Anda ya, atau di kamar tidur Anda. Karena prinsip kerja dari alat ini adalah ketika ada getaran maka akan terdengar bunyi peringatan atau bunyi buzzer. Nah, nanti kita akan bahas kenapa bunyi buzzernya itu bisa lama meskipun gempanya telah berhenti atau gempanya hanya sebentar. Bunyinya cukup lama, belum saya meniti, nanti kita akan coba tes sama-sama berapa menit bunyi dari buzzernya ya. Video kali ini kita akan bahas secara mendetail mulai dari skema dan cara kerjanya. Jadi bagi Anda yang baru belajar elektronika mungkin akan menjadi pengetahuan baru. Tapi sebelum kita bahas, kita akan coba cek dulu ya berapa lama bunyi dari buzzernya dalam sekali gerakan gempa ya. Baiklah, kita akan mulai gerakan mejanya ya. Kita akan tes berapa lama bunyi yang didapat dari buzzer ya. Buzzer sini bunyinya berapa lama? Coba kita tes. Jadi sekitar 40 detik ya pemirsa. Ini masih bunyi tetapi bunyi kecil sekali. Jadi anggap saja ini yang bunyi ini nggak terdengar ya. Bunyi mencit kecil sekali dan tidak terdengar. Sekitar 40 detik ya efektifnya. Nah, kenapa ada bunyi 40 detik meskipun goyangannya tadi udah nggak nyentuh lagi ya. Goyangan sudah nggak nyentuh, tapi kenapa bunyinya masih lama 40 detik. Nah, itu perlu karena kalau bunyinya cuma sebentar-sebentar sesuai goyangannya mungkin kita belum akan bangun ya. Meskipun ada gempa kita belum mendengar bunyinya dan belum bangun. Jadi kurang efektif sebagai peringatan gempa. Nah, kita akan bahas di sini. Sekarang langsung saja kita bahas cara kerja dari alat ini ya. Cara kerja, saya goyang langsung bunyi. Cara kerja dari alat ini. Kita kebetulan ini buzzernya agak kita cabut aja sini biar nggak berbekin. Kita lepas ini ya. Yang pertama kita bahas satu persatu komponen apa yang digunakan. Di sini ada transistor 2. Saya pakainya serinya adalah kebetulan yang ada di saya C828 transistor pasaran ini. Harga sekitar Rp500, Rp500 ya. Nih, dan ini buzzer. Saya nggak ingat lambang buzzer itu seperti apa. Saya gambar aja seperti ini. Buzzer yang kita pakai buzzer 3 volt ya. Di sini plus, di sini min ya. Kita pakai 3 volt sesuai dengan sumber ya. Mungkin kalau pakai yang besar suaranya akan lebih keras ya. Nanti bisa dimodif sendiri. Transistornya juga tentu disesuaikan. Di sini kita pakai C atau Elco. Barangnya yang ini ya. Yang ini. Satu buah kemarin kita pakai 470 mikrofarad 16 volt. Boleh pakai 10 volt juga boleh ya. Ini C1. C1 ini. Kemudian R ini nanti sebenarnya ini bisa menyesuaikan. Kita pakai kemarin 1 kilo ohm ya. Resistor ini kita pakai 1 kilo ohm.
Dan ini sensor getaran. Sensor getar kita buat dari ini. Untuk sensor getarnya kita buat ini ya. Jadi ketika ada getaran ini akan menempel-nempel ya. Menempel-nempel antara sini. Jadi tadi itu akan membuat seperti saklar, ini akan nyambung-nyambung putus ya. Di sini akan nyambung putus. Nah, itu yang kita manfaatkan. Untuk mekaniknya kemarin sudah kita bahas saat pembuatan, jadi seperti ini. Langsung saja kita mulai cara kerja karena udah komplit ya. Jadi seperti ini. Ketika ada getaran, maka saklar tadi akan nyambung putus. Sambung putus, sambung putus, sambung putus. Nah, saat sambung ini akan ada arus dari sini kutub positif seret masuk mengisi C1. Jadi sifat dari kapasitor atau elko atau kondensator itu kalau teraliri arus dia akan menyimpan dulu ya. Sifatnya adalah menyimpan arus listrik atau muatan listrik ya. Karena ini terisi, berarti di sini ada muatan listrik atau ada tegangan ya. Pada saat mengisi mungkin tegangannya kecil karena ini langsung ya, tidak ada resistor atau apa di sini. Ngisinya ini akan cukup cepat ya, mungkin nggak nyampe 1 detik C1 ini sudah full. Ketika C1 full maka di titik ini, titik sini ada tegangan. Tegangannya akan sekitar maksimal ya, sekitar 3 volt karena ini langsung. Sekitar 3 volt di sini. Otomatis di basis sini juga ada 3 volt, sekitar 3 volt. Maka Q1 akan on. Q1 akan on. Ini seperti saklar ya, cara kerjanya seperti saklar. Jadi bisa saya jelaskan di lain tempat ya, sini ya. Jadi syarat untuk transistor on itu antara basis emitor ada tegangan ya. Kebetulan di sini dikasih tadi tegangan dari elko seperti ini 3 volt ya. Ini sini basis, sini kolektor, sini emitor ya. Maka akan antara emitor dan kolektor ini akan terhubung. Seperti halnya sebuah saklar akan terhubung seperti ini. Arus akan mengalir ke sini ya. Nah, itu ibaratnya akan mengalir di sini ya, di sini akan mengalir arus. Otomatis di sini akan ada tegangan sekitar 2,3 volt ya. Karena apa? Karena 3 volt dikurangi tegangan basis emitor sekitar 0,7 ya. 2,3 volt sudah cukup untuk mengonkan transistor yang Q2. Q2 juga akan on ya nanti. Ini akan teraliri arus lagi ke sini. Karena ini mengalir arus di buzzer, maka buzzer akan berbunyi. Nah, pertanyaannya kenapa bunyinya terus ya? Jawabannya karena simpanan dari muatan di elko ini habisnya lama ya. Kenapa habisnya lama? Karena diingat di sini ada resistor. Resistor ini akan membatasi mengalirnya arus ke basis ya dari kapasitor ini. Sehingga selama masih ada tegangan 3 volt, maka buzzer akan terus berbunyi sampai muatan di kondensator ini habis total. Ya, seperti itu jadi cara kerjanya. Kalau ingin bunyinya lebih lama, kita bisa mengubah resistor 1 kilo ohm ini menjadi lebih besar ya. Jadi elko-nya bisa diperkecil, resistornya diperbesar, nanti bunyinya akan sama lama tapi kapasitornya mungkin lebih kecil ya. Kalau ini kapasitornya diperbesar, memang bunyinya akan lama tapi punya kelemahan yaitu ngisinya juga lama. Jadi kalau ngisinya lama kan sudah gempanya sudah terjadi beberapa waktu baru bunyinya terjadi ya. Seperti halnya ini tadi juga ada jeda ya. Jadi udah goyang-goyang gini agak lama tapi bunyinya belum muncul, baru muncul setelah sekitar 1 detik ya. Itu karena kapasitornya ini cukup besar. Ini nanti kalau mau dimodif ini bisa diperkecil, tapi resistornya yang diperbesar nilainya. Itu hasilnya akan sama lama, tapi ngisinya akan lebih cepat. Nah itulah pemirsa penjelasan dari rangkaian detektor gempa ini. Kalau bisa digarisbawahi,
bahwa kenapa bunyinya bisa lama, karena di sini ada satu komponen ini, kunci ini, yaitu C1 yang bisa menyimpan muatan listrik sehingga bunyinya buzzer cukup lama. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda belajar hari ini? Jika Anda belajar hari ini, share video ini ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga bisa mengambil manfaat. Tapi ingat, teman yang hobi elektronika, jangan teman mancing di sharein ini ya, nggak akan nyambung ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.